Halo, nama saya Imade Nuraka, NIM 250202041. Hari ini saya akan membedah strategi pemasaran dari platform yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup digital kita sehari-hari, yaitu Spotify. Nah, apa itu Spotify? Secara sederhana, Spotify adalah platform streaming audio nomor satu di dunia. Dengan lebih dari 600 juta pengguna aktif, Spotify berhasil mendominasi pasar global dengan menawarkan akses instan ke jutaan lagu, podcast, dan audiobook secara legal. Kekuatan utama yang membuat mereka tak tergoyahkan bukan hanya karena koleksi kontennya, melainkan karena kemampuan mereka dalam mempersonalisasi konten untuk setiap individu secara unik. Dulu, perusahaan cuma membagi orang berdasarkan umur atau tempat tinggal. Nah, tapi Spotify ini lebih pintar karena mereka menggunakan segmentasi yang bernama segmentasi perilaku. Gampangnya seperti ini. Jadi, Spotify itu tahu kalau kamu itu orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Nah, mereka ini membagi kita lewat yang namanya taste clusters. Artinya, mereka memahami bahwa satu pengguna bisa memiliki kebutuhan yang berbeda di waktu yang berbeda. Seperti itu. Contohnya pas jam 8 pagi, kamu adalah segmen mahasiswa semangat kuliah. Nah, terus di jam 2 pagi, tiba-tiba kamu berubah jadi segmen kaum galau overthink. Nah, mereka ini membagi pasar bukan berdasarkan siapa kita, tapi berdasarkan apa yang lagi kita lakuin dan apa yang lagi kita rasain. Seperti itu. Target utama Spotify adalah konsumen yang menghargai efisiensi dan personalisasi. Mereka menyasar individu yang aktif secara digital dan menginginkan kemudahan untuk menemukan konten baru. Melalui algoritma yang cerdas, Spotify menargetkan konsumen yang ingin menemukan musik tanpa harus melakukan kurasi secara manual, memberikan nilai kepraktisan yang tinggi bagi penggunanya. Seperti itu. Spotify memposisikan diri sebagai the world most personalized audio platform. Nah, mereka ini bukan sekedar penyedia konten, melainkan mitra digital yang memahami preferensi setiap individu secara mendalam. Positioning ini sangat kuat karena Spotify berhasil membangun persepsi bahwa aplikasi mereka lebih mengenal selera pengguna dibandingkan platform pesaing. Contohnya seperti YouTube Music dan Apple Music seperti itu. Dalam pemanfaatan media sosial, Spotify memiliki pendekatan yang sangat unik. Mereka tidak menggunakan media sosial hanya untuk berjualan, tapi untuk menjadi bagian dari percakapan. Mereka sering menggunakan meme marketing dan merespon tren pop culture dengan cepat dan unik. Nah, strategi utamanya adalah mendorong user-generated content. Dengan fitur berbagi ke Instagram Stories yang estetik, Spotify membuat penggunanya secara sukarela menjadi agen pemasaran bagi mereka. Berbicara tentang strategi pemasaran yang jenius, kita tidak bisa melewatkan fenomena Spotify Wrapped. Did you guys get your Spotify Wrapped lists this morning? Spotify Wrapped dropped today. The collective cultural conversation of the moment, Spotify Wrapped. Teach me Japanese, I said hi, that's my life, baby, I'm a rock star. Jadi apa sih itu Spotify Wrapped? Jadi secara teknis, Spotify Wrapped adalah kampanye pemasaran viral tahunan yang merangkum data kebiasaan mendengarkan pengguna selama setahun penuh. Namun, dari kacamata pemasaran, Spotify Wrapped adalah masterpiece data storytelling. Spotify mengubah data statistik yang biasanya dingin dan membosankan menjadi sebuah narasi visual yang sangat personal dan emosional. Kenapa ini selalu viral? Karena Spotify Wrapped memberikan social currency bagi penggunanya. Orang-orang yang merasa bangga untuk membagikan identitas musik mereka di media sosial. Secara tidak langsung, setiap pengguna menjadi billboard berjalan gitu ya. Menjadi iklan gratis gitu sebagai Spotify. Jadinya bisa menciptakan efek viral organik yang masif setiap akhir tahun tanpa Spotify harus mengeluarkan biaya iklan konvensional yang besar gitu.
Saya Emilio Raka, terima kasih telah menyimak analisis ini.